Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, masih membahas pertanyaan-pertanyaan seputar hubungan industrial dan ketenagakerjaan, kasus-kasus dalam praktek di perusahaan. Kali ini berbicara tentang karyawan yang mau pensiun tapi perusahaan nggak setuju. Ya, jadi pertanyaannya saya bacakan saja. Bagaimana dengan karyawan yang sudah mau pensiun, sedangkan perusahaan tidak mengindahkan permintaan karyawan tersebut dengan alasan perusahaan lagi bermasalah dengan keuangan? Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian. Jadi masalah keuangan dimunculkan sebagai alasan untuk tidak melakukan PHK karena pensiun. Oke. Hal pertama yang harus kita pahami adalah aturan tentang pensiun di dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku hari ini. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku hari ini, UU CK Undang-Undang 11 2020 dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di sana mengatur tentang usia pensiun. Maksud saya mengatur tentang PHK karena usia pensiun. Ya, jadi perusahaan dapat melakukan PHK karena usia pensiun, ada prosedurnya, kompensasinya, dan sebagainya. Nah, sekarang masalahnya si karyawan mengajukan pensiunnya dan si perusahaan menolak. Kalau aturan hukumnya secara umum adalah perusahaan yang melakukan PHK karena usia pensiun. Tetapi kita juga perlu melihat bagaimana peraturan perusahaan atau PKB yang ada di perusahaan tersebut. Apabila di dalam PP atau PKB di perusahaan tersebut ada mengatur secara spesifik, secara lebih detail mengenai PHK karena usia pensiun, kita perlu melihat inisiatifnya ada di mana. Pertama, inisiatifnya apakah hanya di perusahaan atau ada perusahaan dan karyawan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah si karyawan boleh mengajukan diri atau hanya menunggu saja secara pasif? Kalau perusahaan mau PHK baru bisa dilakukan, kalau perusahaan berdiam diri maka nggak ada PHK. Nah ini yang perlu diperhatikan dulu. Apabila misalkan di dalam PP atau PKB-nya di perusahaan itu menyatakan bahwa si karyawan boleh boleh mengajukan PHK karena usia pensiun sehubungan dengan usia pensiun yang sudah terpenuhi, maka sebenarnya pengajuan dari si karyawan atau permintaan karyawan dalam pertanyaan tadi itu menjadi sah. Berarti boleh dia mengajukan karena ada dasar hukumnya, yaitu pasal dalam PP atau PKB tersebut. Ya, itu dulu yang perlu digarisbawahi. Baru kemudian, apakah persetujuannya ini menjadi mutlak dari perusahaan atau dilepaskan kepada kondisi syarat tercapainya usia pensiun? Kalau di dalam PP atau PKB tersebut ada mensyaratkan mengenai persetujuan dari perusahaan, maka kita harus lihat juga dalam pasal itu. Perhatikan pasal itu dan harus diikuti. Tapi kalau tidak ada mensyaratkan pada persetujuan untuk terjadinya PHK tersebut, berarti PHK tersebut cukup bisa dilakukan hanya dengan tercapainya usia pensiun. Ya, hanya dengan tercapainya usia pensiun, kemudian salah satu pihak mengajukan PHK-nya, maka terjadilah PHK tersebut. Ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Hal penting lainnya adalah apakah PHK karena usia pensiun itu wajib atau tidak. Ya. Kalau hukum umumnya, hukum umum itu maksudnya hukum ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu tadi Undang-Undang 11 2020 UCK dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ya. Di sana menyebutkan PHK karena usia pensiun itu dapat, ya. PHK-nya selalu dibunyikan dengan kata dapat, bukan wajib. Jadi perusahaan boleh memilih atau para pihak boleh memilih akan melakukan PHK atau tidak melakukan PHK. Ya. Tetapi pada saat masuk di perusahaan, maka kita harus lihat PP dan PKB-nya. Si PP atau PKB-nya bilang apa? Jangan-jangan di PP atau PKB-nya tidak mencantumkan kata dapat, tapi mencantumkan kata wajib. Atau tidak mencantumkan secara tegas kata wajib, tapi mencantumkan kata-kata yang ditafsirkan sebagai suatu keadaan yang otomatis terjadi pada saat persyaratannya terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya kata akan.
Jadi kurang lebih nih, misalkan saya banyak temukan dalam PP atau PKB di luar sana, dalam praktek, di sana disebutkan tuh, contoh nih ya, usia pensiun karyawan adalah 55 tahun. Dalam hal karyawan mencapai usia 55 tahun, maka perusahaan akan melakukan PHK dan seterusnya. Nah, kalimat kata-kata dalam hal usia karyawan tercapai 55 tahun itu adalah sebuah syarat. Kalau itu terpenuhi, maka yang dilakukan adalah akibatnya adalah tersebut dalam kalimat berikutnya, yaitu maka perusahaan akan melakukan PHK karena usia pensiun dan seterusnya. Sehingga PHK-nya di dalam contoh kalimat ini, PHK-nya itu menjadi sebuah keniscayaan tuh kalau bahasanya itu ya. Artinya ya wajib, yaitu sesuatu yang otomatis pasti terjadi. Pasti terjadi kapan? Pasti terjadi pada saat usia mencapai 55 tahun dengan atau tanpa permintaan. Jadi demi hukum istilahnya begitu. Pada saat tercapai usia 55 tahun, demi hukum si perusahaan akan melakukan PHK. Makanya menjadi sebuah kewajiban. Ya, nggak perlu harus ditulis perusahaan wajib melakukan PHK. Nggak perlu. Tapi dengan kata-kata tadi, maka perusahaan akan melakukan PHK itu berarti sebuah kepastian. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu oleh kita. Bagaimana bunyi PP atau PKB di perusahaan kita masing-masing yang mengatur tentang PHK karena usia pensiun. Jadi apabila tidak ada disebutkan syarat atau hak bagi perusahaan untuk menyetujui atau tidak menyetujui, maka berarti tidak membutuhkan persetujuan perusahaan. Sehingga kalau dalam pertanyaan teman kita tadi, perusahaan tidak mengindahkan permintaan karyawan dengan alasan bermasalah dengan keuangan, seharusnya masalah dengan keuangan ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan PHK karyawan apabila memang dipersyaratkan harus terjadi, ya. Karena sesungguhnya beban kompensasi PHK itu kan seharusnya sudah diperhitungkan dan sudah dicadangkan. Kalau dalam praktek kita punya yang namanya PSAK 24, di sana ada kewajiban perusahaan untuk mencadangkan sejumlah dana tertentu untuk melakukan PHK. Dan ini tidak boleh, seharusnya tidak boleh disatukan dengan operasional. Nah, kenapa kok pertanyaan seperti teman kita tadi ini sering terjadi dalam praktek? Karena banyak di luar sana teman-teman kita di perusahaan mencadangkan dananya secara tertulis dalam berbagai audit keuangan dan sebagainya, tetapi dalam prakteknya dana tadi dipakai juga untuk operasional, ya. Sehingga pada saat dananya sedang diputar, tiba-tiba harus mem-PHK karyawan. Nah, pada saat itu cash flow perusahaan mungkin sedang terganggu. Nah, ini yang menjadikan masalah itu begini. Jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah PHK-nya, bukan masalah aturannya, bukan masalah karyawannya, tapi masalahnya bagaimana memplanningkan, membuat perencanaan yang baik, terukur, teliti, ya, mengenai rencana PHK. Karena sejatinya PHK karena usia pensiun itu adalah jenis PHK yang sudah harus bisa direncanakan dengan pasti. Kan usia karyawan tidak ujuk-ujuk, ya. Usia karyawan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Hari ini si Denny usianya baru 25 tahun. Nah, itu nanti ketahuan, oh diukur tahun berapa nanti Denny akan mencapai usia pensiun. Kan begitu harusnya, ya. Maka planning ini menjadi sesuatu yang penting, ya, teman-teman sekalian. Maka kembali ke pertanyaan teman kita tadi, saya berusaha menjelaskan bagaimana sebenarnya cara pandang hukum, kemudian bagaimana praktek yang banyak terjadi di perusahaan dalam PP atau PKB-nya. Maka sekali lagi lihat kembali isi PP dan PKB-nya. Apabila isinya memang pelaksanaan PHK karena usia pensiun akan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka di sana kita harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang yang tadi. Perusahaan dapat melakukan PHK bagi karyawan yang mencapai usia pensiun. Artinya keputusannya ada di perusahaan, ya. Kalau si karyawan mengajukan dan perusahaan tidak setuju, ya karyawan belum bisa apa-apa, ya. Tetapi apabila di dalam PP atau PKB di sana terdapat klausa-klausa yang mengatur lebih detail, bahkan seperti tadi disampaikan, itu PHK-nya menjadi wajib,
tidak ada lagi persyaratan persetujuan perusahaan dan sebagainya, maka suka tidak suka PHK-nya harus dilakukan dan perusahaan harus membayar kompensasinya, ya. Jadi itu semua adalah masalah perencanaan dan pemahaman kita terhadap klausa PKB atau PP yang ada di perusahaan kita masing-masing. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.